selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Selalu tinggal dekat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kerinduanku, Yesus yang ku cinta, hanya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan belajar mengenai kesetiaan dan konsistensi. Nah, di dalam Alkitab, seseorang yang bisa menjadi teladan di dalam kita, di dalam hal kesetiaan, dalam hal konsistensi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah in and out di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Mungkin kalau kita merasa jauh, bukan itu berarti Tuhan Yesus yang menjauh dari kita, tetapi kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jadi salah satu karakter yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus yaitu kesetiaannya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh dengan dia setia tunduk pada apa yang menjadi kehendak Bapanya. Bahkan sampai dia harus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, ciri dari seseorang yang setia yaitu ia dapat dipercaya. Itu kita bisa belajar kalau kita membaca di Matius pasal 25 ayat 14-30 itu menceritakan tentang ada seorang yang memberikan sejumlah talenta kepada hamba-hambanya dan ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengerjakan talenta, mengembangkannya. Dan kita bisa lihat bahwa hambanya yang setia, yang mengembangkan talenta itu, dia yang dipercayakan oleh majikannya untuk bisa ada yang di kitab-kitab lain dikatakan dia dipercayakan 5 kota, dipercayakan 10 kota dan lain-lain. Jadi kalau orang itu setia, orang itu pasti dapat dipercaya. Jadi kalau kita nggak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sebagai seorang yang setia? Dan kesetiaan itu penerapannya sangat luas, bukan hanya di ruang lingkup pelayanan di gereja, tetapi juga pelayanan kita di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, maupun di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mungkin berapa sering kita mendengar tentang orang-orang Kristen yang kurang setia, yang tidak setia dalam pekerjaannya, tidak setia dalam kepercayaan yang mereka terima dari atasannya, sehingga mungkin bisa menyebabkan korupsi dan lain-lain. Ataupun di dalam kita mengikut Tuhan, mungkin kita pernah tidak setia mengikut Tuhan, sehingga kita istilahnya kita murtad dari Tuhan, atau kita menjauh dari Tuhan. Nah, ada pepatah yang mengatakan mencari orang yang pintar atau berpengalaman, ahli itu banyak. Tetapi mencari orang yang setia tidaklah mudah. Sama seperti Amsal pasal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bahkan Amsal Salomo pun menyatakan bahwa kalau orang yang setia itu sangat jarang. Ya seperti
permata yang begitu berharga, permata yang sangat jarang. Nah, di dalam Alkitab ada 3 ciri kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Jadi seseorang tidak akan bisa setia dalam perkara besar kalau dalam perkara yang kecil pun ia tidak setia. Jadi di dalam hal kecil, kalau Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan kita hal-hal yang kelihatannya jumlahnya belum seberapa, tapi kalau kita setia mengerjakan hal-hal itu, misalnya juga talenta kita, Tuhan memberikan kita talenta. Kalau kita setia mengerjakan talenta itu, Tuhan pasti akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan yang kedua, kesetiaan yang diajarkan adalah kesetiaan yang tidak bersyarat. Kesetiaan yang tidak bersyarat ini berarti tetap setia pada Tuhan apapun yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Kesetiaan yang tidak bersyarat itu juga berarti kesediaan kita untuk melakukan apapun demi pekerjaan Tuhan, mengorbankan apapun demi pekerjaan Tuhan. Mungkin kita seorang yang istilahnya kita sangat sibuk, kita banyak mengurusi pekerjaan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, bahkan kita itu bisa mengorbankan waktu, kita meluangkan waktu, bukan hanya kita mengerjakan pada waktu luang, tetapi kita berusaha meluangkan waktu untuk kita melayani Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi bahkan orang yang setia pun bisa mengerjakan tugas itu tanpa menuntut upah. Karena kalau kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan sendiri yang akan membalas semua perbuatan kita. Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Dan kesetiaan itu harus berangkat dari cinta kita kepada Tuhan. Sangat sulit untuk kita melakukan kesetiaan yang tidak bersyarat ini kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang dalam akan Tuhan, kalau kita tidak memiliki cinta yang mendalam kepada Tuhan. Dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan dengan kesadaran bahwa kita ini hidup karena kebaikan Tuhan. Jadi kita bersikap setia kepada Tuhan itu juga sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai cara kita untuk bisa membalas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga itu kesetiaan sampai akhir. Jadi kita harus mengerti bahwa perjalanan kekristenan kita bukan hanya di awal kita menggebu-gebu, setelah itu kita tidak semangat lagi mengikut Tuhan, tetapi di sepanjang perjalanan kekristenan kita harus setia kepada Tuhan. Jadi kalau di akhir-akhir kehidupan seseorang, orang itu tidak setia, maka seperti sia-sialah kesetiaan yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Firman Tuhan itu mengajak kita untuk terus hidup tetap di dalam Dia. Yang dimaksud itu adalah hidup setia dan konsisten juga, tidak naik turun. Jadi kesetiaan dan konsistensi itu merupakan keputusan yang perlu kita ambil. Dia merupakan sebuah pilihan yang harus kita ambil setiap hari. Terlepas dari apapun yang kita alami, maukah kita untuk memilih untuk terus setia dan konsisten mengikut Tuhan. Mungkin ada suatu saat kita ini malas pergi ke gereja, tapi apakah kita mau tunduk pada perasaan itu, atau kita melawannya dengan kita tetap setia, konsisten untuk terus ke gereja? Nah, contohnya seperti itu. Konsistensi ini KBBI itu mendefinisikan konsistensi sebagai ketetapan dan kemantapan dalam bertindak atau ketaatan. Proses kita untuk menjadi murid Yesus itu semakin hari semakin memuliakan namanya, dan itu memerlukan sebuah konsistensi. Kalau diibaratkan itu seperti seseorang yang mengayuh sepeda. Kalau kita mengayuh sepeda, untuk kita mau mengayuh di dalam jarak yang jauh, itu diperlukan apa yang dinamakan konsistensi dalam kayuhan kita. Kalau
saat kita mengayuh kita nggak konsisten, maka kita akan menjadi cepat lelah dan hanya mampu mengayuh dalam jarak yang pendek. Demikian juga kita. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita mau setia mengikut Tuhan, konsisten. Kita harus konsisten dalam ketaatan kita. Bukan di awal-awal menggebu-gebu, setelah itu meredup. Dan konsistensi itu tidak membutuhkan kecepatan yang tinggi atau tergesa-gesa. Ciri khas dari sebuah konsistensi yaitu kecepatan yang stabil dengan ritme yang tetap terjaga. Kita tahu perjalanan hidup kita tidaklah mulus. Pasti ada saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami kemenangan maupun saat kita menghadapi masalah. Dan segala hambatan yang kita hadapi dalam kehidupan ini tuh seperti latihan ketangkasan. Kalau kita mampu melewatinya dan menjadi terbiasa dengan itu, kita akan menjadi semakin tangkas dan tahan uji. Roma 5 ayat 4-5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita sebagai orang yang mengikut Allah, orang yang mengikut Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang konsisten dan setia. Kita konsisten untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, konsisten untuk mengembangkan talenta kita, konsisten untuk bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan ingin kita konsisten dalam menjalani kehidupan kita, tidak memandang apapun yang kita alami, tapi kita tetap konsisten mengikut Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa konsisten dalam mengikut Tuhan. Dan lawan dari konsisten ini adalah kemalasan. Kita tahu bahwa kemalasan ini adalah sebuah pilihan. Di pagi hari saat Anda misalnya menghadapi hal yang kurang baik, saat Anda teringat hal yang kurang baik, Anda mempunyai pilihan. Anda mau untuk terus bersyukur, Anda mau memilih untuk bersyukur, atau Anda mau untuk bersungut-sungut. Itu adalah pilihan. Dan konsisten untuk terus bersyukur adalah pilihan juga. Jadi, bagaimanakah kita pada hari ini? Maukah kita terus konsisten untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita konsisten melayani Tuhan tanpa syarat, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi di pagi hari ini firman Tuhan sama-sama mengingatkan kita untuk kita terus konsisten menjalani kehidupan kita dekat dengan Tuhan, untuk kita konsisten setia sampai akhir mengikut Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus setia, untuk kami konsisten, kami meneladani Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Demikian pula kami mau terus belajar untuk setia dan konsisten mengikut Engkau Bapa, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami. Kami ingin terus belajar untuk setia mengikut Engkau. Kami ingin terus konsisten menjaga hubungan kami dekat dengan Engkau Bapa. Kami ingin terus setia mengikut-Mu sampai akhir. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami, yang memampukan kami untuk kami bisa setia kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau yang memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Kau menjadikan apapun aktivitas mereka berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kau yang menyertai, memberikan kesehatan, menjagai. Kau melimpahi kami semua dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.